Selamat pagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara hari ini. Saya Naila dari tim HR perusahaan ini. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Kabar saya baik. Saya sangat senang untuk melakukan wawancara hari ini. Baik, kita akan melakukan wawancara sekitar 10 menit. Apakah Anda siap untuk mengikuti wawancara hari ini? Saya sudah siap. Baik, silahkan bisa ceritakan tentang diri Anda. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Nazwa Sania Suwandi, biasa dipanggil Nazwa. Berusia 20 tahun dan berdomisili di Bogor. Kesibukan saya saat ini adalah saya masih dalam masa berkuliah. Semester 3 dengan jurusan manajemen di Universitas Pakuan. Sewaktu libur semester kuliah, saya pernah mengikuti beberapa kegiatan organisasi relawan atau volunteer di luar kampus. Saat itu, saya berkontribusi sebagai kepanitiaan dalam suatu acara yang berlangsung dalam satu hari saja pada setiap kegiatannya. Saya sangat menyukai pengalaman kegiatan volunteer ini karena bisa melatih soft skill saya, seperti berkomunikasi, manajemen waktu, bekerja sama dengan tim, dan beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Selain itu, saya juga bisa berbahasa Inggris, namun masih dalam level dasar, dan berbahasa daerah yakni Sunda. Demikian perkenalan ini dengan kecocokan kemampuan dan bekal pengalaman yang telah saya miliki sebagai kepanitiaan dalam organisasi volunteer, harapannya saya bisa diterima untuk bekerja di posisi yang sedang dibutuhkan perusahaan. Baik sekali ya pengalaman volunteernya. Baik, terima kasih atas Terima kasih. perkenalannya. Selanjutnya, bisa Anda jelaskan apa saja kekuatan yang Anda miliki yang relevan dengan posisi yang Anda saat ini lamar? Baik. Saya orang yang cukup empatik dan memahami sudut pandang orang lain. Dalam pekerjaan, saya berusaha untuk memahami perasaan rekan kerja sebelum menilai situasi. Saya percaya empati membantu saya berkomunikasi lebih baik, terutama di HR, di mana kita perlu mendengarkan dan mencari solusi yang adil tanpa menghakimi. Saya juga orang yang senang mempelajari hal baru, terutama yang bisa membantu saya memahami orang lain lebih baik. Misalnya, saya tertarik mempelajari komunikasi efektif agar bisa lebih memilih kandidat dan rekan kerja. Lalu, saya orang yang berpegang pada nilai keadilan dan transparansi. Dalam pekerjaan, saya percaya keputusan harus diambil bukan hanya karena aturan, tapi juga karena benar secara moral. Hal itu membuat saya harus berhati-hati dalam bertanggung jawab dalam setiap kebijakan. Selain itu, saya termasuk orang yang suka mencari cara baru untuk membuat pekerjaan lebih bermakna. Misalnya, ketika melihat karyawan yang kurang termotivasi, saya mencoba membuat ide kegiatan yang bukan hanya seru, tapi juga membantu mereka merasa dihargai. Saya percaya kreativitas bukan hanya soal desain, tapi juga bagaimana kita memahami orang lain dan menciptakan suasana kerja yang positif. Terakhir, saya berusaha menjaga integritas dalam setiap situasi dan cukup setia terhadap nilai dan tim yang saya percayai. Ketika saya merasa lingkungan kerja selaras dengan nilai kejujuran dan saling menghormati, saya akan memberikan 100% komitmen dan energi saya untuk berkontribusi. Baik, kekuatan yang komprehensif ya. Saya suka bagian empati dan kreatif itu sangat penting buat di HR. Nah, kalau sebelum itu kekuatan, boleh Anda jelaskan apa yang jadi kelemahan Anda? Baik, selain kelebihan, saya juga memiliki beberapa kelemahan. Awalnya saya ini memang bukan tipe orang yang terlalu nyaman berbicara di depan banyak orang, tapi saya terus melatih diri karena saya sadar kemampuan komunikasi sangat penting, terutama di bidang HR. Jadi, meskipun bukan keahlian bawaan, saya terus berusaha meningkatkannya. Nah, karena saya orangnya itu peka terhadap orang lain, kadang saya juga merasa sensitif. Misalnya, ketika saya diberikan kritik atau yang kasar atau tanpa alasan yang jelas, dengan mudah saya merasa diserang dan tidak dihargai. Untuk menyikapi hal tersebut, saya perlu mengambil jarak terlebih dahulu dan merenungkannya setelah emosi reda. Lalu, saya tipe orang yang ingin pekerjaan saya benar-benar sesuai dengan nilai dan standar yang baik, atau biasa disebut dengan perfeksionis. Jadi, terkadang saya cukup detail dan ingin memastikan hasilnya maksimal. Tapi saya belajar bahwa dalam HR, efisiensi juga penting. Jadi, sekarang saya berfokus pada hasil yang efektif dan berdampak, bukan sekedar sempurna. Selain itu, saya termasuk orang yang cukup idealis dan ingin pekerjaan saya membawa dampak positif bagi orang lain. Kadang itu membuat saya butuh waktu lebih lama
untuk mengambil keputusan. Tapi saya belajar untuk menyeimbangkan dengan melihat situasi secara objektif dan berdasarkan data, terutama dalam konteks HR yang harus peduli dan adil untuk semua pihak. Terakhir, saya kadang agak lambat dengan detail teknis atau bisa disebut dengan short term memory. Karena itu, saya selalu mencatat hal-hal penting dan membuat sistem pengingat pribadi tetapi tetap efisien. Cara itu justru membantu saya dalam bekerja lebih terstruktur. Baik, kamu aware sama kelemahan kamu dan sudah punya cara mengatasinya. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin terus tumbuh di perusahaan ini, dalam karir, dan menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Saya percaya bahwa ketika seseorang bekerja di tempat yang nilai-nilainya sejalan dengan dirinya, maka hasilnya akan maksimal. Dalam 5 tahun, saya ingin memberi dampak positif yang nyata bagi tim dan organisasi, serta berkomitmen agar bisa membantu perusahaan mencapai tujuan dengan cara yang tetap menghargai manusia di dalamnya. Visi yang jelas dan sejalan dengan nilai perusahaan, bagus. Bagaimana cara Anda mengembangkan pengetahuan Anda? Saya mengembangkan pengetahuan saya dengan mengikuti pelatihan HR secara online, mencatat hal-hal penting, dan langsung mencoba menerapkannya di pekerjaan. Dan hasilnya nanti saya jadi lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan karyawan. Selain itu, saya juga melakukan refleksi pribadi setiap kali menghadapi tantangan di pekerjaan. Dengan cara itu, saya bisa berkembang dari sisi pengetahuan dan juga karakter. Berapa gaji yang Anda harapkan untuk posisi ini? Saya terbuka untuk menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Berdasarkan riset yang saya temukan di beberapa platform untuk posisi staf HR ini, dengan tanggung jawab seperti ini, kisaran gajinya sekitar 4 juta sampai 6 juta per bulan. Tapi karena ini masih awal dan belum fix, tentu saya terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut bersama Ibu, terutama jika ada peluang pengembangan karir, kompensasi, dan benefit lainnya yang ditawarkan. Baik, nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Selanjutnya, mengapa Anda mau bekerja di perusahaan ini? Saya tertarik bekerja di sini karena perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dalam memperhatikan kesejahteraan karyawan dan pengembangan SDM. Sebagai seseorang yang senang memahami orang lain dan membantu mereka berkembang, saya merasa posisi staf SDM ini sangat sesuai dengan nilai, karakter, dan pengalaman saya. Saya ingin berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif bagi semua karyawan serta berdedikasi pada pekerjaan HR ini. Oke, kamu saya riset tentang perusahaan ya. Oke. Menurut Anda, mengapa kami harus memilih Anda dibanding kandidat lain? Saya percaya setiap orang di tempat kerja punya potensi yang berbeda. Dengan latar belakang saya yang senang belajar hal baru, komitmen tinggi, dan berusaha memahami sudut pandang dari orang lain, saya bisa membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan perusahaan. Dalam pekerjaan ini, saya ingin menjadi jembatan antara karyawan dan manajemen agar komunikasinya lebih baik dan suasana kerja positif. Baik, penjelasan Anda cukup meyakinkan dan menunjukkan kalau Anda memahami peran yang akan dijalani. Apakah Anda bersedia bekerja lembur apabila kerjaan membutuhkan? Saya berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan jika ada situasi mendesak, saya bersedia untuk bekerja lembur jika memang dibutuhkan dan berhubungan dengan tanggung jawab saya. Namun, saya bisa melakukan selesai waktu. Baik, sebelum saya akhiri, apakah Anda ada yang ingin tanyakan terkait perusahaan atau proses wawancara hari ini? Baik, Bu. Saya ada pertanyaan. Boleh dijelaskan bagaimana tim dalam posisi yang saya lamar ini bekerja sama dalam mencapai goals, Bu? Karena bagi saya, lingkungan kerja yang saling menghargai dan mendukung sangat penting untuk memberikan kinerja terbaik. Lalu, kapan kira-kira saya akan mendapatkan kabar mengenai hasil wawancara ini, Bu? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tim HR kita sangat kolaboratif, jadi ada pertemuan rutin setiap minggunya untuk berkoordinasi dengan divisi lain. Nah, untuk terkait hasil wawancara, kami akan menghubungi maksimal 2 minggu ke depan. Terima kasih. Oke, baik. Wawancara kita sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya hari ini. Semoga sukses dan tetap semangat.
Terima Saya kasih tutup kembali. ya. Ya.